Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe sekarang juga biar nggak ketinggalan info terupdate dari aku. So enjoy the video. Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Jadi kali ini aku mau ngebahas dan kita bakalan ngebahas tuntas masalah tentang produknya dari Sambaimi. Jadi ini yang aku punya adalah Snail True Cica dan yang aku punya ini adalah serumnya. Jadi kalau misalkan kalian mau beli produknya Sambaimi ini, dia sebenarnya ada macam-macam. Tapi kali ini kita ngebahasnya yang si Snail True Cica ini aja. Produknya ini selain serum sebenarnya ada macam-macam juga. Jadi dalam satu produk itu dia terdapat kayak Miracle Repair face washnya, terus juga ada toner, terus ada serum dan juga untuk day creamnya. Aku sampai kepoin ya si produk si Sambaimi ini. Kenapa sih dia itu kayak menjual banget nama si Snail ini? Jadi katanya yang membuat dia berbeda dengan produk Korea yang lain adalah bahwa dia menggunakan snailnya ini yang snail hitam atau siput hitam. Karena kenapa siput hitam yang dipakai? Karena sebenarnya si siput hitam ini akan, jika ada terjadi kerusakan pada diri dia sendiri ataupun bekas-bekas luka, maka dia akan regenerasi kulitnya dia sendiri menjadi lebih baik. Jadi kalau misalkan kalian nih baca di bawah sini, kalau misalkan memang si siputnya ini mempunyai luka di kulitnya atau break dari cangkangnya itu, maka dia akan punya magical powernya untuk merecover diri dia sendiri. Makanya dipilihlah si black siput ini. Terus aku juga sampai cariin sebenarnya True Cica ini tuh apa gitu kan. Banyak banget kan sekarang produk-produk yang mengandung True Cica gitu kan. Akhirnya aku sampai searching. Jadi si True Cica ini adalah kandungan sebenarnya yang dikembangkan oleh Sambaimi. Dia sudah dipatenkan sebenarnya oleh Sambaimi. Cuman mungkin dipatenkannya ini dalam bentuk kandungannya tertentu. Jadi mungkin produk lain juga bisa mengandung True Cica, tapi kandungan dari si True Cica yang di Sambaimi ini dia terdapat dari mugwort extract, terus juga ada tea tree leaf water, terus juga ada asiatic penny award dan lain-lainnya dan sebagainya. Jadi apa sih sebenarnya kandungan bahan ini? Dan fungsinya bahan-bahan ini yang terdapat dalam si True Cica ini sebenarnya adalah untuk melindungi kulit sensitif dari gangguan atau pengaruh buruk lingkungan. Jadi sebenarnya seperti itu. Terus yang aku lihat lagi, jadi sini juga ada tulisannya 890 ppm. Aku juga sampai nyari ppm itu apa. Jadi ppm ini adalah part per million atau bagian per 1 jutanya. Jadi ini adalah partikel yang sangat kecil atau pecahan yang sangat kecil sekali sampai yang kita tidak bisa melihatnya gitu loh. Dan di atas ini juga aku lihat ada dari Sambaimi. Di sini ada stikernya. Jadi ini produknya, si serum itu yang sudah aku pakai. Ini aku pakai sebulan, tapi lihat deh, kalian bisa lihat ini masih segini, masih banyak banget. Karena aku juga pakainya nggak barbar, cuman kayak satu pump aja dia sudah mewakili semua kulit aku gitu loh. Teksturnya kental, kalau kalian bisa lihat. Teksturnya ini agak thick di kulit, tapi dia enak banget. Tuh. Dia enak banget, jadi kalian bisa lihat kalau misalkan setelah pemakaian si serum ini tidak ada kayak efek oily-nya di wajah kita. Ini aku beli di harga 199.000 seperti biasa, linknya selalu aku taruh di deskripsi. Jadi harganya macam-macam kalau di online, dari sekitar 200 sampai 300-an. Kalau yang mau untuk nyoba yang si starter kitnya itu yang terdiri dari face wash, toner, serum, sama yang si krimnya itu harganya sekitar 205 ribuan. Maaf koreksi, harganya sekitar 195 ribuan. Itu untuk yang starter kitnya. Tapi karena aku cuman kemarin kayak sedang memerlukan untuk serum aja di wajah, makanya aku pakai yang si serumnya aja. Kenapa aku memilih untuk Sambaimi? Karena itu dia dipromosikannya kan dia ini terbuat dari black snail, yang dimana yang aku bilang tadi kalau si black snail ini akan meregenerasi kulitnya dia sendiri jika terjadi kerusakan ataupun luka pada dirinya. Terus kalau misalkan kalian lihat di videonya bahwa ada orang yang sedang mengalami masalah pada kulitnya seperti bopeng, dia selama beberapa bulan pemakaian akhirnya si bopengnya itu akan memudar dengan sendirinya dan menyembuhkan akhirnya lama-lama. Jadi ini banyak banget ya orang-orang kalau misalkan pada nge-review habis 1,5 botol dalam 1 bulan. Kalau aku sih baru habis setengah botol tapi nggak nyampe, karena aku juga pakai 1 pump. Itu juga udah cukup banget untuk satu kulit. Jadi menurut aku kalau misalkan kalian pakai si
serum ini 1 pump aja sudah cukup ya. Kembali lagi sih aku kulit masing-masing, 2 pump juga boleh lah. Jadi yang aku rasakan setelah aku menggunakan si serum ini adalah aku merasa bahwa kulitku ini yang tadinya oily menjadi kadar oily-nya lebih berkurang dibandingkan sebelumnya. Dari waktu pertama aku pemakaian pertama aja aku sudah bisa merasakan bahwa ini langsung berfungsi di wajah aku. Jadi hari pertama itu malamnya aku pakai, jadi pagi-paginya yang biasa muka aku kayak oily banget, itu jadi kayak lebih cenderung berkurang oily-nya dibanding malam-malam sebelumnya. Dan siangnya nih aku coba, karena biasa kan aku kalau di rumah pakai skincare aja, terus aku tutupi dengan loose powder dari Marks. Jadi ini efek yang aku dapatkan ketika siangnya itu, yang biasa sudah jam 12 siang, aku udah ngerasa kayak nih wajah semuanya oil banget. Itu kayak tiba-tiba tuh kayak muka tuh udah kerasa keset gitu loh. Kayak ngerasa oily-nya tuh kayak nggak ada, aku sampai kayak megang-megang kayak, tumben banget ini wajah kayak gini gitu loh. Terus besok-besokannya juga aku merasa hal yang sama. Makin lama aku pakai, justru aku merasa kayak, wah ini wajah yang tadinya aku tidak pernah merasakan kalau wajah aku normal, kayak tidak pernah berminyak, itu baru sekali ini aku merasakan kayak pakai produk Sisam by Me, aku merasa baru minyak aku ini berkurang gitu. Padahal sebelumnya kalau misalkan aku pakai skincare kan aku pakai si SK2 yang moisturizer untuk krimnya dulu, jadi otomatis kayak oily-nya tuh tetap ada. Cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba kalau setelah pakai Sisam by Me ini udah kayak ketutup gitu loh si oily-nya. Tapi langsung aku berpikir, kalau misalkan aku sendiri yang oily aja wajahnya menjadi lebih berkurang dan menjadi ke normal, bagaimana dengan kondisi kulit kalian kalau misalkan kulit kalian kering? Maaf, tiba-tiba ini lagi nge-review bersin-bersin terus, jadi ya udahlah keputus terus akhirnya aku ngomongnya. Jadi aku nggak tahu nih di kondisi orang yang memang kulitnya dia cenderung ke kering, tuh kan akhirnya mau bersin lagi, setiap mau ngomong pasti mau bersin deh. Jadi aku kurang paham juga kalau misalkan kalian dalam kondisi kulit yang kering, apakah akan menjadi kembali ke normal ataukah akan membuat tampak lebih kering. Jujur yang aku rasakan sebenarnya keringnya itu tuh nggak yang kering banget, cuman kayak badan kita atau enggak wajah kita lah ya, wajah kita setelah kita pakai facial wash itu terus udah dikeringinnya tuh, nah hasilnya tuh kesetnya tuh kayak gitu loh. Jadi bakal balik lagi mungkin ya ke setiap kulit orang, jenisnya akan berbeda-beda. Nah terus yang aku rasakan selanjutnya, aduh langsung jadi bindeng deh nih ngomongnya. Terus yang aku rasakan selanjutnya adalah setelah aku pemakaian hari pertama itu baik-baik aja kulit aku. Nah hari kedua kulit aku tuh mulai keluar seperti beruntusan di bagian tertentu. Terus juga di hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu tetap sama. Jadi aku kayak beruntusan, tapi nggak semuanya, cuma di bagian tertentu doang aku beruntusan. Aku pikir ya udahlah, namanya juga mungkin karena kulit ini mendapatkan produk tertentu, masa produk baru nempel gitu, akhirnya dia kayak menimbulkan sedikit beruntusan. Tapi setelah hari itu kayak dia baik-baik aja. Setelah beruntusannya hilang, terus yang aku rasakan seminggu kemudian adalah aku kayak muncul wajah aku ini kayak nggak rata teksturnya. Nanti aku kasih fotonya kayak gini, aku nggak tahu kenapa, jadi dia kayak langsung muncul ini bukan milia sih ya, kalau milia tuh lebih kayak ke jerawat kayak batu ya, jadi tuh kayak rata, semua wajah aku tuh rata, kayak teksturnya pokoknya kayak begini. Nah dari situ aku kayak ngerasa, apakah ini produk Sisam by Me itu ada reaksi purgingnya. Jadi untuk beberapa produk memang ada kayak reaksi purging. Jadi dia kayak misalkan SK2 dulu yang aku pernah cerita. Jadi kalau misalkan kita pakai produk tertentu di wajah, terus dia menimbulkan reaksi, akhirnya dia menimbulkan purging. Tapi ini mungkin proses reaksi ini akan berbeda juga akhirnya mungkin ya setiap orang. Ada orang yang malah yang cocok memakai Sisam by Me ini dan menghasilkan kulitnya lebih glowing dari sebelumnya. Dan akhirnya aku coba nih berhenti pakai si produk ini dari 3 hari yang lalu. Aku coba berhenti, terus aku coba langsung treatment diri aku pakai si Galvanic Spa dari Nu Skin. Aku coba treatment itu pakai serumnya tiap malam, nggak tiap malam, maksudnya sudah 2 kali. Sekarang udah nggak terjadi reaksi apa-apa di wajah aku, cuman masih menimbulkan kayak sedikit masih sedikit kayak nggak rata aja teksturnya di kulit. Aku sebenarnya suka banget sama si serum ini karena aku kayak belum menemukan serum yang bener-bener kayak menyerap di kulit aku. Ini kalian bisa lihat deh, tangan aku ini bener-bener kayak nggak kelihatan dia ada oily-nya sama sekali. Itu yang bikin aku suka banget si produk ini.
Cuman yang bikin aku nggak mau lagi karena aku kayak ngerasa ada perjing nih di reaksinya di tempat aku tuh kayak gitu. Nah, salah satu untuk menyiasati si produk ini, mungkin kalau aku harus pakai lagi, aku akan memakainya tapi tidak untuk serum setiap hari atau sehari 2 kali. Jadi untuk mengontrol oily aku, jadi aku sebelum, mungkin kalau aku lagi butuh banget make up dan aku mungkin perlu makeup itu tahan lama, jadi aku lebih memilih si serum ini untuk dipakai sebelumnya, jadi sebagai kayak primer lah ya, seperti itu. Karena dia bagus banget untuk mengontrol kulit aku. Untuk beberapa orang yang aku pernah cerita, memang dia reaksinya ada beda-beda, ada yang juga mengalami perjing, ada yang tidak, tapi setelah mengalami perjing hasilnya bagus. Ada orang bahkan yang bilang sampai kayak kulitnya dia tuh glowing banget setelah pakai ini. Jujur kalau di aku glowing juga enggak sama sekali, karena justru dia akan membuat kulit aku keset ya kan, kayak gitu kan. Untuk masalah bopengnya, dia ini kan kayak nge-state kalau diri dia ini bakal menyembuhkan bopeng, tapi bukan nge-state sih sebenarnya, di videonya dia mencontohkan seperti itu. Ada beberapa orang yang juga yang sama yang review lah, pernah pakai si ini ternyata tidak terjadi apa-apa, bopengnya masih ada. Ada juga yang bilang sampai bisa menyembuhkan bopengnya. Kalau di aku sih jujur aja nggak sama sekali perubahannya ada gitu untuk menyembuhkan bopengku, sama sekali nggak ada. Tapi yang aku rasakan di sini adalah sebenarnya dia tuh lebih ke membuat si wajah kalian itu lebih plumpy. Jadi makanya mungkin si bopengnya itu sedikit tertutupi, tapi tidak menyembuhkan ya sebenarnya, seperti itu. Mungkin terlihatnya kayak lebih cenderung lebih hilang, tapi sebenarnya tetap aja ada, cuman karena wajah kita tuh lebih kayak plumpy aja, makanya terlihat seperti itu. Jadi ini aja mungkin review yang aku mau sampaikan sama kalian. Mohon maaf setiap aku ngomong pasti aku bersin dari tadi, makanya video banyak-banyak banget di-cut-nya. Jadi ini aja yang bisa sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau misalkan kalian dapat pertanyaan silahkan komen aku aja. Nanti kalau ada waktu pasti aku akan bales. Terus sehat selalu dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you on next video.